Mata-mata. Ipana dan Tono masih berada di dalam ruangan itu, kekenyangan karena menghabiskan semua makanan yang sudah dihidangkan hingga tandas. Ipana dengan manja bersandar di lengan Tono sambil melihat ponselnya. "Kamu upload apa tadi, sayang?" tanya Tono yang sempat melihat postingan Ipana tadi. Ini ada yang ngirim makanan ke kantor. Tahu banget kalau aku lagi lapar," ucap Ipana tersenyum tipis. "Iya kak, siapa orangnya, aku jadi cemburu," ucap Tono pura-pura cemberut. "Apa kamu gak lihat postingan aku?" tanya Ipana mengernyit. Udah kok, tapi kan itu gak tahu siapa yang ngirim," ucap Tono. "Astaga baby, kan aku udah tulis di caption," ucap Ipana mengernyit. "Tag aku dong sesekali," ucap Tono lirih. "Bukannya gak mau tag kamu, Bi. Kita lagi viral sekarang, aku takut ketika identitas kamu ditemukan, mereka yang menginginkan aku malah memiliki niat jahat kepadamu. Aku gak mau itu terjadi," ucap Ipana lirih menjelaskan. "Aku paham sayang," ucap Tono tersenyum gemas. Muah, dek. Mereka terkejut ketika tanpa sadar Tono mengecup kepala Ipana. Wajah gadis cantik itu merona. Ia begitu terkejut karena untuk pertama kali ada laki-laki yang berani mengecup kepalanya selain Irfan dan Fajri. Sementara Tono wajahnya langsung memucat karena begitu berani mengecup kepala berharga Tuan Putri ini. "Habislah aku jika Tuan Fajri tahu, semoga dia tidak meretas CCTV ku," batin Tono menangis. "Maaf," ucap Tono lirih setelah mereka cukup lama terdiam. "Jangan seperti itu lagi, kamu harus bisa menahan diri, Bi. Aku takut jika abang berbuat sesuatu," ucap Ipana lirih. Canggung, Tono merutuki kebodohannya. Ia menghela napas pelan mencari topik pembicaraan setelah ini. Sementara Ipana begitu khawatir jika Fajri bisa tahu apa yang tengah mereka lakukan. Tring, ponsel Ipana berbunyi dengan nada dering khusus yang ia setel untuk Fajri. Matanya melotot ketika abang tampannya itu mengirimkan fotonya tengah duduk berdua di atas sofa ketika bibir Tono menempel di kepala Ipana. Begitu juga dengan Tono, keringat dingin mulai menyeluap keluar dari pori-porinya, tercekat dengan napas yang terasa sesak ketika membaca pesan dari Fajri. "Jarak 5 meter atau kamu abang kirim ke Jerman," tulis Fajri. Ipana dan Tono langsung meloncat untuk pindah dari sofa itu. Mereka seperti kepergok tengah berbuat hal yang tidak senonoh, padahal itu hanya sebuah kecupan manis saja. "Ya Tuhan, kenapa aku punya abang seperti ini?" jerit Ipana kesal. "Astaga, baru saja pacaran sudah diawasi kemana-mana. Gimana nanti kalau udah nikah?" Ketika Ipana menjerit sedikit, habis kepalaku ditebas, batin Tono menggerutu. "Sayang," panggil Tono seolah hendak menjangkau Ipana. "Bi, maafin abang ya, kita gak akan tenang kalau lagi berduaan," ucap Ipana penuh dengan rasa sesal. "Sayang, masa kita diawasi terus? Sepertinya aku harus cari pembelaan," ucap Tono cemberut. "Cari pembelaan?" tanya Ipana mengernyit. "Iya, pembelaan dari bunda," ucap Tono terkekeh. Nanti kamu pasti akan mendapatkan ceramah juga dari bunda," ucap Ipana tersenyum. Sayang, kita pindah lagi yuk. Duduk seperti tadi, janji gak kecup-kecup sembarangan lagi," ucap Tono memelas. Ipana melihat jam tangannya, sebentar lagi harus bertemu dengan Nathan untuk membahas proyek besar mereka. Maaf baby, sepertinya aku harus pergi. Ada rapat penting setelah ini. Mungkin kita bisa bertemu nanti malam atau besok," ucap Ipana penuh sesal. "Baiklah, padahal aku masih rindu," rengek Tono. Ipana tersenyum tipis melihat kelakuan Tono yang mampu mencairkan hatinya yang dingin dan beku. "Jangan seperti itu, Bi. Nanti kita bertemu lagi ya. Aku harus pergi," ucap Ipana tersenyum. "Baiklah, mari aku antar. Kamu gak bawa tas, sayang?" tanya Tono. "Enggak, Bi. Aku hanya bawa ponsel. Selebihnya dibawa sama asistenku," ucap Ipana memasang maskernya. Tono tersenyum dan menggandeng tangan Ipana dengan mesra keluar dari ruangan itu. Ia mengantar kepergian Ipana dengan perasaan yang begitu bahagia, walaupun harus kembali terpisah dengan sang kekasih hati. "Hati-hati ya, beri aku kabar terus sayang," ucap Tono mengelus kepala Ipana dengan lembut. "Iya, kamu juga semangat kerjanya," ucap Ipana tersenyum manis di balik maskernya. "Apa aku boleh mendapatkan asupan tambahan hari ini?" tanya Tono sambil menggigit bibir bawahnya. "Apa?" tanya Ipana tiba-tiba saja merona. Boleh nggak kalau kamu senyum manis sekali saja?" ucap Tono berbinar. "Hanya itu?" tanya Ipana salah tingkah. "Iya, hanya itu."
Baiklah, ucap Ipana masuk ke dalam mobil dan membuka maskernya. Karena dari tadi ia memang tersenyum, Ipana menampilkan senyum malunya dengan wajah yang merona. Ah Tuhan, cantik banget, batin Tono. Ia tidak berkedip sedikit pun melihat betapa cantiknya bidadari tak bersayap ini. Ia merasa ingin terbang dan melayang karena tidak mampu untuk melihat wajah cantik Ipana. Mulutnya ternganga bahkan tanpa sadar air liur Tono juga ikut keluar. Air liur kamu menetes, Bi, ucap Ipana tergelak. Ucap Tono gelagapan dan menyeka air keramat itu. Ah, kenapa kamu begitu cantik sayang? Aku ingin menikahimu segera, ucap Tono tersenyum dengan wajah yang merona. Aku tunggu kedatangan kamu, Bi, ucap Ipana masih tersenyum. Aku berangkat ya, pamitnya. Dah sayang, ucap Tono melambaikan tangannya. Mobil Ipana berjalan meninggalkan parkiran restoran Tono. Pria tampan itu tersenyum bahagia hanya karena mendapatkan senyuman manis dari gadis pujaannya. Sementara di negara lain, Fajri mengeram kesal melihat adegan Uwu yang ditampilkan oleh Ipana dan Tono yang masih belum terima jika adik kecilnya dimiliki oleh orang lain. Fajri takut jika Ipana yang polos disakiti oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, apalagi bisa merusak mental Ipana dan membuat gadis itu semakin dingin, bahkan tidak ingin dekat dengan laki-laki lagi. Jika aku memisahkan mereka, laki-laki itu tidak memiliki cacat sedikit pun yang bisa aku beberkan kepada Ipana. Tapi jika dibiarkan, pasti mereka akan terus melangkah bahkan melakukan sesuatu yang lebih parah. Ucap Fajri frustasi. Permisi tuan, ucap Aksa masuk ke dalam ruangan. Ada apa? Tanya Fajri. Ini ada beberapa laporan dari bodyguard Nona Ipana, ucap Aksa. Bacakan. Baik tuan. Kemarin Nona sempat mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari warga karena tertuduh menjadi pencuri. Itu sudah diurus oleh Jo. Nona juga mengangkat seorang asisten pribadi perempuan dan sudah bekerja dari kemarin. Hari ini Nona mendapatkan 3 kiriman, 2 buket bunga dan 1 paper bag makanan. 1 bunga dikirim oleh Brian Alexander, 1 lagi dikirim oleh Azmi dan Warta. Untuk makanan dikirim oleh Karenza William Hartono. Tuan, bla bla bla. Ucap Aksa membacakan isi laporan itu. Azmi dan Warta, bukankah itu anak dari pemilik perusahaan Angkasa Putra? Angkasa Pura, tanya Fajri mengernyit. Iya tuan, ucap Aksa membenarkan. Kirim orang yang sangat profesional untuk mengawasinya. Saya tidak ingin dia menyentuh Ipana seujung kuku pun, ucap Fajri tegas. Baik tuan, hari ini masih ada 1 pertemuan lagi. Setelah itu pekerjaan kita selesai tuan, ucap Aksa. Kamu atur keberangkatan, saya masih ingin di sini 2 hari ke depan, ucap Fajri. Baik tuan, ucap Aksa. Ia segera keluar dari ruangan Fajri dan mengatur semua hal yang diperintahkan oleh Irfan. Tinggallah Fajri dengan mata tajamnya yang semakin takut dengan apa yang akan terjadi kepada Ipana ke depannya. Walaupun Fajri sudah mengajarkan banyak hal dari mereka kecil, namun ia merasa Ipana masih belum bisa menjaga dirinya sendiri. Azmi dan Warta, sang playboy kelas cicak, gak akan pernah saya biarkan kamu mendekati adikku, ucap Fajri dengan mata yang menyalang. Tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti Ipana, bahkan Tono sekalipun, ucap Fajri tegas.